Pemirsa, rumah tangga Gisela Anastasia dengan Gading Martin sudah lama bercerai. Namun begitu, hubungan dan komunikasi keduanya tetap terjalin baik sampai saat ini. Apalagi pasangan yang bercerai sejak tahun 2019 itu sudah memiliki anak sematawayang yang kini tumbuh semakin besar. Alasan anak itulah yang membuat hubungan keduanya tampak masih terlihat harmonis meski sudah tidak bersatu lagi. Gisel mengungkapkan bahwa keputusan untuk berpisah dengan suami yang telah memberinya satu anak itu bukanlah keputusan yang tepat dan bijak. Ia merasa keputusan yang dibuatnya itu hanya dilandasi emosi saat terburu-buru dan tidak dipikirkan dengan matang. Pengakuan Gisel tersebut terungkap saat menjadi bintang tamu di acara podcast yang dipandu Ashanti. Aku harus berpisah nih sama Mas Gading. Kamu merasa sebenarnya kalau kamu tarik ulang sekarang itu keputusan yang tepat? Enggak langsung cepet banget jawabnya. Langsung enggak kenapa? Iya, karena itu juga yang aku selalu jawab ke teman-teman aku, saudaraku atau siapapun yang datang kadang untuk ngobrol sama aku tuh minta pembelaan karena mereka mau pisah. Iya. Aku selalu bilang enggak, bukan solusi. Karena sebenarnya apapun ya, kita tuh ya memang tapi namanya pelajaran karena hidup kan ya. Kalian kayak cocok banget dan saat itu kalian looks like very happy gitu. Iya, cuman memang ya namanya hidup, pelajaran. Terlalu cepat ambil keputusan ya. Nggak ada orang yang begitu lahir langsung pintar. Kadang-kadang ada yang bisa diizinin lebih pintar sedikit setelah ngelewatin gitu. Ada yang bisa belajar dari kisah orang. Jadi kan macam-macam. Kalau aku kebetulan mungkin emang yang harus mesti ngelewatin baru tahu. Oh begini toh gitu. Kalau saat itu memang aku akui kami berdua sama-sama kurang berilmu, nggak tahu apa-apa, cupu aja gitu, jalanin hidup pakai kekuatan. Saat ditanya lebih dalam oleh Ashanti terkait keputusan Gisel untuk bercerai dari pria yang telah memberinya satu anak itu. Padahal sebelum memutuskan bercerai, keduanya selalu terlihat harmonis seolah tidak ada gosip yang menyerang kehidupan rumah tangga keduanya yang dibangun sejak tahun 2013. Jadi ibu jadi bapak gak ada sekolahnya. Tapi ada. kita punya satu patokan yaitu Al-Quran dan mungkin agama. Kalau di aku ya Alkitab. Jadi kita pasti kan base-nya on itu gitu. Walaupun pasti di umur muda susah gitu. Nggak ngerti. Waktu itu belum ada pikiran ke situ. Boro-boro ngomongin fondasi pernikahan apa ini itu nggak ada. Dulu tuh mau nikah aja gitu. Ada persiapan nggak ada gitu kan. Memang nggak ada sekolahnya betul, tapi kan setidaknya jika dipersiapkan dengan lebih baik mestinya bisa menjalani lebih baik. Kayak ibaratnya, nah makanya aku jadi sangat concern sama relationship nowadays. Kalau ada adik-adik aku atau apa tuh selalu bilang mendingan kamu susah payah di depan pacaran perkenalan, mau mendingan susah di depan, komunikasiin semua di depan, pahitnya apanya. Setelah itu kamu jalannya lebih enak daripada pacaran gak bertukar pikiran. Pacaran malah sibuk tukeran apa yang lain, tapi gak tukar pikiran, gak tukar visi, gak tukar values, nilai-nilai kehidupan. Nanti begitu pas masuk ke pernikahan jebret deng gitu. Itu yang menimbulkan resiko perceraian lebih tinggi kayaknya ya. Gisel juga menyinggung soal keakraban dirinya dengan mantan suaminya meski telah bercerai 4 tahun lalu itu. Walau sudah tak lagi hidup bersama, tapi Gading dan Gisel kerap melewati momen bersama terutama dengan putri sematawayangnya. Lantas benarkah ada niatan Gisel untuk rujuk kembali dengan Gading Martin? Sebenarnya kalau dekat kita selalu dekat karena balik. Iya, karena sebenarnya kan kita setuju untuk terus ada buat GMP, terus kerjaan juga lagi bareng terus gitu. Tapi kalau untuk kayak kembali itu memang sampai sekarang gimana ya, itu kan suatu hal yang beda ya. Itu kita diproses tuh ngelewatinnya banyak lagi juga. Mas Gading dengan dia yang sekarang, aku juga dengan aku yang sekarang, isi-isinya gitu. Ya udah gitu. Terus kita juga bukan yang nggak usah, maksudnya kayak aku misalnya pas lagi kosong gitu kemarin, jalan bertiga apa ini tuh. Ya tapi memang kayak adik kakak gitu, gimana ya. Tak hanya mengungkap soal hubungannya dengan Gading, Gisel juga bercerita tentang perasaannya ketika Gading memiliki kekasih baru. Adakah perasaan cemburu di hati Gisel saat mengetahui mantan suaminya itu sudah punya kekasih baru?
Dengan berlinang air mata, Gisel menggambarkan suasana batinnya saat mengetahui Gading sudah punya pacar baru. Seperti diketahui, saat ini Gading tengah dekat dan berpacaran dengan Medina Dina. Bahkan saat Dina berulang tahun belum lama ini, Gading memberikan kejutan khusus untuk kekasihnya itu. Kabarnya mendengar kedekatan Gading dengan Medina membuat hati Gisel cemburu. Enggak pernah. Malah aku selalu mendoakan dari first day untuk bisa apa ya? Aduh menangis. Maaf, emosinya emosi wanita datang bulan ya pemirsa. Gak apa-apa sih, terima kasih. Selalu di dalam doa lah. Untuk dia bisa diproses dengan pace-nya dia, untuk bisa sama-sama jadi lebih baik, terus bisa nemuin ya titik comfortnya dia gitu. Pasti selalu di dalam doa. Jadi kalau memang Mas Gading punya pasangan dan itu, karena kita satu kepikiran kan, dia selalu cerita juga tentang ceweknya dan lain-lain. Terus aku bisa ngelihat, oh ya, he's happier gitu. Maksudnya dengan ini dia lebih lega, dengan pola yang seperti ini dia lebih lega nih kayaknya jalanin hidupnya. Ya pastinya aku support. Pasca bercerai dari Gading, kehidupan asmara Gisel dengan beberapa pria selalu menjadi sorotan publik. Seperti kedekatan dirinya dengan pebasket Wijaya Saputra dan pengusaha Rino Sudarjo. Hubungan Gisel dengan Rino pun hanya berlangsung singkat dan saat ini keduanya memutuskan putus. Kok putus lagi sama yang kemarin? Nangis lagi nih. Oh yang kemarin ditangisin ya? Pastilah, emang udah sayang juga. Mana ada orang yang mau ada perpisahan sih Bun. Kalau ada perpisahan tuh pastikan dengan berat hati gitu, dengan segudang pertimbangan. Sebenarnya udah cocok, udah ngerasa cocok sama dia. Iya awalnya, makanya sampai kenapa di post. Yang aku awalnya merasa wah ini bisa nih gitu. Udah masuk checklist nih semua di dalam Tuhan apa ini itu. Jadi aku tuh sepede itu waktu itu, kita sama-sama sepede itu saat itu ya. Cuman ya ternyata pelajarannya banyak hal. Putus dari Rino Sudarjo, kabarnya Gisel kembali menjalin hubungan dengan Wijin, mantan kekasihnya dulu sebelum dengan Rino. Benarkah Gisel kini kembali jatuh ke pelukan Wijin yang juga punya kedekatan dengan putrinya? Kalau aku melihat kamu kan sempat lama dengan yang sebelumnya yang ini. Iya. Dan udah cocok. Aku tahu banget Gempi itu kayak sayang banget ya sama dia. Iya nyangkut banget. Nyangkut banget. Emang lagi deket lagi ya? Mau ngomong enggak, takut salah. Tapi memang karena kenyataannya lagi banyak berurusan lagi gitu. Itu berarti lagi deket lagi. Iya, cuman aku nggak berani nge-labelin. Tapi sebenarnya kamu cocok gak sama dia? Sebenarnya, I mean dia ada di situation kamu yang menurut aku banyak up and down gitu. He was there and deket sama Gempi. Itu kan maksudnya kadang-kadang mungkin dari point of view itu kamu ngelihat something different dari dia gitu. Iya sih sebenarnya kenapa sampai bisa, maksudnya kemarin ada pembicaraan lagi. Ada kan sempat juga beritanya soalnya. Gitu ya. Soalnya kalau aku sih belum berani ngomong yang pasti-pasti karena kan semua mesti dijalani dan hanya bisa dilihat dengan waktu. Dari kegagalan rumah tangga yang dialami tersebut membuat Gisel lebih berhati-hati lagi dalam mencari pasangan hidup. Waktu pendekatan yang ada dimanfaatkan Gisel untuk mencari tahu lebih dalam kepribadian calon suaminya kelak. Lantas seperti apa kriteria calon suami yang dicari Gisel? Tapi sebenarnya kriteria idaman laki-lakinya orang Gisel tuh kayak gimana sih? Ini loh yang mau sepakat sama aku untuk punya kehidupan rumah tangga yang baik, yang di dalam Tuhan. Banyak lah laki yang kayak gitu. Enggak loh Bun. Sementara itu, artis Prilly Latukonsina buka suara terkait hubungannya dengan penyanyi muda Pradikta Wicaksono atau akrab disapa Dikta. Nama keduanya pun tengah menjadi bahan perbincangan di jagat hiburan tanah air. Bagaimana tidak, keduanya terlihat selalu bersama di setiap momen. Kebersamaan mereka membuat banyak warganet yang mengira jika keduanya memang memiliki hubungan khusus.
Lantas benarkah Prilly sedang menjalin hubungan asmara dengan Dikta? Nggak tahu ya kenapa dijodohinnya tuh gara-gara ini kali, hobinya sama, dia kan free diving, aku diving gitu, scuba. Jadi kayak oh ini ya biar sama nama Mas Dikta ya gitu-gitu kan komennya. Ya aku sih ketawa-ketawa aja sama Mas Dikta di lokasi gitu. Tapi itu kriteria pria idamannya Prilly nggak sih? Suka diving juga kan Mas Dikta? Cocok deh kayaknya kelihatan. Wow, bisa aja. Aku tuh bingung, mereka tuh bilang aku shipperable ya katanya ya. Jadi kayak sama siapa aja menurut mereka cocok gitu. Aku juga bingung kenapa ya. Jadi kalau syuting series tuh dijodohin lagi. Ya aku sih senang karena berarti mungkin chemistry aku sama lawan main aku selalu bagus. Terus mereka kebawa sama cerita gitu. Tapi ya kalau sampai berlebihan yang sampai berantem fans satu berantem sama fans yang satu sih mending jangan ya, buang-buang waktu berantemin jodoh orang, belum tentu juga jadi jodoh, salah satunya jadi jodoh aku gitu kan. Ya nggak tahu deh, katanya cocok aja sama ini cocok, ya aku sih ngikut aja. Berapa sih nikmatnya kalau cinlok di lokasi yang dirasakan? Nggak ada nikmatnya, aku nggak cinlok juga sama lawan main aku gitu, kayak kita semua jadi temen aja. Ya kalau di lokasi ya kerja aja, syuting aja, cuma mungkin nikmatnya bisa membangun chemistry sama banyak orang, memperbanyak temen, terus juga di lokasi jadi nggak canggung, actingnya juga jadi nggak kaku gitu. Bahkan hobi baru Prilly yaitu diving disebut banyak orang karena mengikuti Dikta yang juga menyukai free diving. Prilly sendiri mengaku Dikta itu memang masuk ke dalam kriteria pria idamannya. Alasannya karena Dikta dirasa Prilly sebagai pria yang baik dan lucu juga punya hobi yang sama yaitu diving. Lantas benarkah Dikta menjadi pria yang memenuhi kriteria yang dicari Prilly selama ini? Kriteria iya kok, masuk kriteria Mas Dikta, baik, lucu, hobinya juga sama gitu. Tapi kan belum tentu pacaran atau belum tentu jodoh juga. Kalau masuk kriteria masuk aja. Sejauh ini lancar dan baik-baik aja. Enggak ada yang jodohin. Awas tangga. Gua kata siapa ngarang nih? Gua ngarang. Enggak. Prilly tuh suka bercanda sama kayak saya, bercanda.